Amerika Serikat mengatakan bahwa diplomasi dengan Iran masih terus berjalan. Pejabat dari kedua belah pihak memberi sinyal bahwa kesepakatan akhir masih dapat dicapai, meskipun beberapa detail penting belum terselesaikan dan persetujuan akhir dari pimpinan tertinggi Iran masih tertunda. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa para negosiator percaya mereka telah memiliki kerangka kerja yang bisa dijalankan. Namun ia memperingatkan bahwa pembicaraan masih bersifat dinamis dan belum selesai. Kami masih dalam proses. Seperti yang saya katakan, Anda tahu, kami pikir kami mungkin akan mendapat kabar tadi malam. Mungkin hari ini. Saya tidak akan terlalu banyak menafsirkannya. Butuh sedikit waktu untuk mendapatkan jawaban. Jadi menurut saya, kita sudah memiliki sebuah usulan yang cukup kuat terkait kemampuan mereka untuk membuka selat tersebut dan memulai negosiasi yang sangat nyata, signifikan, serta dibatasi waktu mengenai masalah nuklir. Dan semoga kita bisa mewujudkannya. Hal ini mendapat banyak dukungan di Teluk. Komentar ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak para negosiator untuk tidak terburu-buru membuat kesepakatan, meskipun sebelumnya ada indikasi bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai terobosan kesepakatan yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengurangi ketegangan di kawasan. Namun, Iran meredam ekspektasi akan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan para negosiator telah membuat kemajuan dalam banyak isu, namun menegaskan bahwa pembicaraan tetap berfokus pada mengakhiri konflik, bukan pada program nuklir Iran. Fokus negosiasi adalah untuk mengakhiri perang. Dan pada tahap ini, kami tidak membahas rincian isu nuklir. Ancaman, tekanan, penggambaran, dan penerbitan karikatur adalah bagian dari manuver politik di belahan dunia lain. Kami menjalankan pekerjaan kami di lapangan, melihat kenyataan apa adanya, terlepas dari persepsi dan narasi pihak lain. Menurut pejabat Iran, diskusi lebih lanjut tentang program nuklir Teheran hanya akan terjadi setelah sanksi dicabut dan aset Iran yang dibekukan dilepaskan dalam proses negosiasi yang diusulkan selama 60 hari. Sementara itu, penilaian intelijen Amerika Serikat yang dikutip oleh CBS News menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama yang memperlambat negosiasi mungkin adalah komunikasi di dalam Iran itu sendiri. Laporan menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi beroperasi dari lokasi rahasia dengan pengamanan ketat, berkomunikasi melalui jaringan kurir yang rumit yang dikabarkan telah menyebabkan keterlambatan respons dari Teheran. Pejabat ASAP mengatakan bahkan tokoh senior Iran pun kesulitan menyampaikan pesan dengan cepat melalui sistem tersebut, sehingga upaya untuk merampungkan kesepakatan kerangka kerja menjadi semakin rumit. Untuk saat ini, pejabat dari kedua belah pihak tampaknya sepakat pada satu hal, pembicaraan masih berlanjut, namun kesepakatan akhir masih belum terjamin. Dan sekarang kepada pria yang membawa optimisme, koresponden senior AS Mike Wagenheim yang bergabung bersama kami secara langsung dari Washington. Mike sekarang melaporkan bahwa Trump memperlambat segalanya. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah masih bisa berakhir buruk? Sepertinya memang begitu. Kau tahu, menurutku kita sudah melewati titik, Eli, untuk berbicara dengan optimis. Itu hanya perasaan, dan perasaan tidak penting pada saat seperti ini. Karena sudah berapa kali kita mendengar pemerintahan Trump melakukan hal seperti ini. Dan dengarkan, ini hanyalah taktik negosiasi. Tentu, optimisme itu bisa sehat. Tapi kita sudah mendengar hal ini sekitar 4 atau 5 kali sejak perang dimulai. Hei, kita sudah hampir sampai. Sudah hampir tercapai, hanya tinggal beberapa detail saja. Dan apa yang terjadi setiap kali? Selalu kembali ke titik awal lagi. Dan kita selalu menemukan ada jurang besar di antaranya. Jadi menurut saya, sudah saatnya kita meredam pembicaraan soal optimisme. Mari kita hadapi kenyataan. Orang-orang Iran menginginkan sejumlah besar uang hanya untuk duduk bersama dan membicarakan program nuklir mereka yang masih mereka tegaskan tidak akan mereka lakukan apapun sesuai dengan keinginan Amerika. Selat Hormuz juga merupakan isu yang sangat rumit saat ini. Tampaknya orang-orang Iran tidak bersedia melepaskan kendali penuh atasnya. Mungkin mereka akan membuat sistem tol atau melakukan sesuatu bersama dengan orang Oman, tapi mereka tampaknya tidak akan kembali ke situasi seperti beberapa bulan yang lalu. Ini adalah dua isu utama. Ini bukanlah titik permasalahan. Ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja disiasati. Ini adalah dua isu utama dalam negosiasi saat ini. Dan tampaknya sekali lagi, kita masih sangat-sangat jauh berbeda tentang apa yang bersedia dikorbankan oleh masing-masing pihak. Jadi menurut saya, mari kita redam pembicaraan soal optimisme.
Hadapi kenyataan situasi ini dan pahami bahwa kedua belah pihak masih sangat jauh berbeda tentang apa yang bersedia mereka korbankan saat ini dan di mana batas tegas mereka masih berdiri. Baiklah, tapi berbicara tentang perbedaan yang jauh, Netanyahu secara pribadi mengakui bahwa dia memiliki sangat sedikit pengaruh terhadap Presiden Trump. Menurut media Israel, apakah Washington benar-benar tidak mengangkat teleponnya saat ini? Dengar, ini hanya satu laporan, dan kita juga pernah mendengar pembicaraan seperti ini sebelumnya. Ada sejarah di mana media melaporkan bahwa ada ketegangan antara keduanya, atau kurangnya komunikasi, atau Trump sudah tidak mau lagi berurusan dengan Netanyahu, hanya untuk mengetahui seminggu kemudian bahwa semuanya sudah dikoordinasikan sejak awal. Jadi saya tidak terlalu percaya pada satu laporan atau laporan lain tentang ketegangan di sana. Ngomong-ngomong, itu juga bisa digunakan sebagai taktik dari pihak lain. Misalnya Perdana Menteri bisa bilang, saya sebenarnya tidak punya kendali sejak awal. Jadi apapun konsesi yang harus saya buat, itu sebenarnya bukan pilihan saya juga. Jadi pembicaraan seperti itu juga memberinya perlindungan politik dengan koalisi pemerintahannya sendiri. Jadi itu bisa bekerja dua arah. Saya pikir kebenarannya selalu ada di tengah-tengah. Presiden Trump akan tetap menjadi Presiden Trump. Pada akhirnya, dia akan membuat keputusan sendiri. Apakah dia akan mempertimbangkan kepentingan semua orang? Tentu saja, sama seperti yang dia lakukan dengan Perdana Menteri Netanyahu, dia juga akan mempertimbangkan kepentingan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Emirat, Bahrain, Kuwait, dan tentu saja Qatar, yang biasanya lebih sering berdampak buruk daripada baik. Tapi itu tidak berarti pada akhirnya semua orang sedang tidak akur dan hanya dia satu-satunya yang memikirkan situasinya. Dia mempertimbangkan, tapi pada akhirnya Presiden Trump yang akan mengambil keputusan-keputusan ini. Dan saya pikir itulah intinya selama ini. Apakah hubungan pribadi dengan Perdana Menteri Netanyahu, siapapun itu, hangat, dingin, atau apapun di antaranya? Baiklah, Mike Wagenheim, jangan pergi terlalu jauh karena kami akan kembali kepada Anda nanti di program ini. Tapi untuk saat ini, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mike, dengan senang hati saya menyambut sekarang di studio analis keamanan Yonatan Regev dan koresponden senior Timur Tengah kami sendiri, Ariel Oseran. Bapak-bapak, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Ya, kita akan butuh lebih dari sekedar sesendok gula supaya obat ini lebih mudah ditelan. Benar, Yonatan? Sepertinya begitu. Laporan-laporan tersebut membuat para pejabat Israel tidak senang. Namun, apakah laporan-laporan itu benar atau tidak, kita baru saja mendengarnya. Kita tidak tahu apakah itu benar. Dan sekali lagi, saya katakan, jika ini adalah sesuatu yang membuat para pejabat Israel merasa tidak nyaman, setidaknya begitu. Pertama, karena sekali lagi saya katakan dan kita harus mengatakannya berulang kali. Jika ini benar, kita sudah melihatnya terjadi di lapangan. Orang-orang Israel bangun setiap pagi selama beberapa hari terakhir dan mengetahui bahwa seorang tentara tewas akibat drone bermuatan bahan peledak. Dan respon Israel, memang ada respon, tapi itu jauh dari apa yang diinginkan Israel. Jauh dari respon yang ingin diberikan Israel, karena tangannya terikat. Dan jika hal ini juga terjadi pada Iran, Iran mungkin bisa mendapatkan banyak uang tunai, menghidupkan kembali ekonominya, memperbarui seluruh program balistiknya. Setidaknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan program nuklirnya. Kita akan lihat apa yang terjadi seperti yang dikatakan Presiden. Semua ini sedang terjadi dan Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Presiden Trump adalah sahabat dekat Israel. Tapi ini juga merupakan contoh bagaimana kepentingan Israel pada dasarnya dikendalikan dari luar negeri. Ya, tidak selalu sejalan, meskipun sekali lagi persahabatan yang kuat dan solid. Tapi sebelum kita membicarakan apa yang akan terjadi, para pemain kunci sedang mulai bermanuver. Ariel, negosiator utama Iran sekarang sedang dalam perjalanan ke Doha dari Pakistan. Singkirkan kebingungan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi kita melihat bahwa sementara para mediator Pakistan sedang berada di Tiongkok dalam kunjungan penting, tampaknya Qatar sekali lagi mencoba memposisikan diri mereka sebagai mediator utama. Mereka mengatakan bahwa ini panggung Pakistan, tapi mereka hanya berperan sebagai pendukung. Tentu saja. Peran pendukung dalam menjadi tuan rumah bagi kepala negosiator Iran, serta Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Sekarang, mereka ada di sana untuk mencoba mendorong kesepakatan ini maju. Masih tampaknya ada beberapa ketidaksepakatan dengan masing-masing pihak yang tetap pada posisi mereka sendiri.
terutama mengenai uranium Iran, serta aspek keuangan, yaitu seberapa banyak dana Iran yang akan dicairkan. Dan untuk tujuan itu, dana Iran yang dibekukan yang akan dicairkan, sebagian diantaranya diperkirakan akan berasal dari Qatar. Itulah sebabnya Kepala Bank Sentral Iran juga menjadi bagian dari kunjungan ini. Dan ini juga menjelaskan alasannya. Qatar adalah, Itu adalah uang Iran. Uang itu dibekukan dan ditahan di Qatar. Dan jika kita melihat laporan dari beberapa menit yang lalu di Saudi dan Hadarth, mereka mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan draft final nota kesepahaman. Sekarang Anda mengatakan bahwa ini perlu disikapi dengan skeptis. Bahkan perlu lebih skeptis lagi. Karena yang kita lihat di sini adalah kita sedang membicarakan tentang perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, di mana isu nuklir akan dibahas. Pencairan sebagian dana Iran, pembukaan penuh Selat Hormuz. Tapi sekali lagi, ini sangat samar atau bahkan bisa saya katakan tidak ada detail terkait program nuklir yang bisa membuat banyak orang di Yerusalem merasa tenang. Ya, Yonatan, ada perbedaan mendasar antara pola pikir memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Jika kita harus melakukan semacam pengendalian kerusakan, jika boleh saya katakan begitu. Ketika berbicara tentang tujuan Israel pada hari dimulainya kampanye ini dan apa yang telah dicapai serta apa yang belum, dan jaminan keamanan apa yang sekarang dibutuhkan Israel untuk memastikan situasinya tidak memburuk. Jadi pertama, pencapaian telah diraih di Iran, di Lebanon, di semua lini pencapaian telah diraih, tidak diragukan lagi. Masalahnya adalah apa yang telah dicapai dan apa yang dijanjikan akan dicapai. Mari kita mundur setahun ke belakang, ke akhir Juni tahun lalu. Pada saat itu, warga Israel dijanjikan bahwa kampanye tersebut telah membuat Iran mundur bertahun-tahun, dan Israel meraih pencapaian besar, serta Iran tidak akan mampu mengancam negara Israel lagi. Butuh waktu 8 bulan sampai perang lain dimulai, yang berarti pencapaian yang dijanjikan itu tidak ada. Itu bukan berarti tidak ada pencapaian, tapi apa yang dijanjikan jelas tidak ada. Dan sekarang lagi itu berlaku untuk Iran dan juga untuk Lebanon. Saya akan fokus pada Lebanon, karena ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh penduduk komunitas utara setiap hari, 5 atau 6 kali sehari, kadang bahkan 10 kali sehari. Sekarang, apakah Hizbullah jauh lebih lemah dibandingkan 3 tahun yang lalu? Tentu saja, tidak diragukan lagi. Dari sebuah tentara teror yang mampu menempatkan seluruh negara Israel hampir dalam ancaman eksistensial, ini adalah sebuah organisasi yang sekarang menjadi ancaman besar. Tapi mari kita tidak... Warga komunitas di utara, jangan menipu diri sendiri. Apakah mereka sudah tidak ada lagi? Sama sekali tidak. Tapi kita juga jangan menipu diri sendiri. Drone-drone itu yang saat ini hanya menargetkan, tanda kutip, tentara. Jika Hizbullah menginginkan, bisa dengan mudah mencapai area permukiman Israel. Benar sekali. Dan warga Israel sudah dijanjikan 1,5 tahun yang lalu saat gencatan senjata pertama bahwa ancaman Hizbullah sudah hilang dan warga didesak untuk kembali hanya untuk mengalami hal ini lagi. Jadi sekali lagi tidak diragukan bahwa ada pencapaian. Tapi ini masih jauh dari janji-janji yang telah dibuat. Dan inilah masalah utama menurut saya yang menyebabkan begitu banyak kekecewaan dan frustrasi di kalangan warga Israel dan para pengambil keputusan. Jika saya boleh menambahkan sedikit pada analisis hebat Yonatan, saya hanya ingin mencatat bahwa kita telah melihat hal ini selama 2,5 tahun terakhir. Kita telah melihat pencapaian taktis, baik itu di Gaza, di Lebanon, Di Iran, lagi di Lebanon, lagi di Iran, tapi semua itu tidak diterjemahkan menjadi hasil strategis yang menguntungkan Israel dalam jangka panjang. Dan ini, pendekatan seperti ini tidak berkelanjutan. Israel tidak bisa terus-menerus terlibat dalam putaran-putaran ini, di mana mereka unggul secara taktis. Tapi pada akhirnya, secara strategis, bukan hanya tidak mencapai tujuannya, tapi faktanya, jika kita melihat realitas strategis baru yang muncul di kawasan Teluk, Iran sekarang memegang kendali setelah sebelumnya mengalami keunggulan taktis Israel. Jadi, sesuatu perlu dijembatani antara dua jalur ini.
bahwa pencapaian taktis Israel juga akan diterjemahkan menjadi pencapaian strategis. Dan sayangnya, di lebih dari satu front, kita belum melihat hal itu terwujud. Ya, dan tidak kalah bukan berarti menang, dan sebaliknya. Bagi Iran, Memang begitu, dan itulah bagian dari masalahnya. Karena kedua skala tersebut tidak sama. tentu saja. Baiklah, Ariel Ozeran, Anda tetap bersama kami. Jonathan Regev, terima kasih banyak atas analisis Anda.